Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Teguh Saputra, NPM 2478159, ingin menjelaskan konsep routing dan mempraktekkan bagaimana cara kerja routing. Di sini langsung saja kita coba sebuah studi kasus. Di sini kita coba menghubungkan dua komputer yang memiliki network yang berbeda, namun bisa saling komunikasi. Di sini saya menggunakan router 2811. Kita langsung menghubungkan saja dulu. Di sini kita ubah aja nama PC-nya biar nggak bingung. Apa sih routing itu? Sebenarnya inti dari routing itu adalah menghubungkan komputer yang memiliki network yang berbeda, atau dengan menghubungkan komputer dengan network yang berbeda. Sebelum kita lanjut, di sini komputernya kita kasih IP dulu. Untuk komputer yang pertama, contohnya kita kasih IP 192.168.1.10. Kemudian untuk komputer yang kedua, contohnya 192.168.2.10. Kemudian kita setting. Sebelum kita setting, untuk yang perlu kita ingat, untuk menghubungkan sebuah komputer dengan network yang berbeda, di sini kita membutuhkan sebuah gateway. Di sini kita buat dulu gateway-nya, contohnya 192.168.1.1. Kemudian gateway yang kedua yaitu 192.168.2.1. Kita lanjut aja ke konfigurasinya. Ini untuk PC yang pertama atau komputer yang pertama 1.10. Gateway-nya seperti gateway yang kita buat tadi, 192.168.1.1. Kemudian untuk PC yang kedua atau komputer kedua, ini IP-nya 192.168.2.10. Dan gateway-nya 192.168.2.1. Setelah kita konfigurasi masing-masing IP untuk masing-masing komputer, kita lanjut untuk konfigurasi routernya. Ke CLI, no, enable terminal, kemudian INTFA 00. Apa sih INTFA 00 ini? INTFA 00 ini adalah sebuah rute yang terhubung ke PC 1 atau network 1. Ini contohnya FA01. Untuk rute yang kedua di sini biasanya FA01. Nah, ini terhubung ke PC 2 atau network 2. Karena di sini kita ingin konfigurasi yang terhubung ke PC 1, jadi kita FA00 dulu. Kemudian shutdown. Kita masukkan gateway-nya, IP address atau IP-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255. Nah, di sini udah hijau yang artinya antara router ke PC 1 atau network 1 sudah terhubung. Kemudian kita lanjut ke network yang kedua,
itu INTFA01. No shutdown. Kemudian kita masukkan IP nya atau gateway nya, IP address 192.168.2.1, subnet masknya 255. Setelah konfigurasi ini selesai, kita coba apakah PC 1 ke PC 2 ini sudah saling terhubung. Kita coba ping 192.168.2.10. Nah, biasanya untuk pertama kali percobaan, pesan yang pertama yang dihasilkan yaitu RTO, kemudian setelahnya replay. Ini menunjukkan artinya PC 1 dengan PC 2 sudah saling terhubung. Kita coba dari PC 2 ke PC 1. Ping 192.168.1.10. Ini langsung replay, yang artinya PC 2 ke PC 1 dengan network yang berbeda sudah saling terhubung. Artinya studi kasus yang kita coba ini berhasil. Di sini saya akan membuat studi kasus 2 atau membuat topologi baru. Kita sini kita hapus ulang, kita buat dari awal. Sebelumnya tadi kan router cuma satu. Nah, di sini kita akan buat menjadi 2 router. Kita tambahkan router yang kedua yaitu router 2811. Kemudian kita hubungkan untuk IP-nya. Untuk IP komputer tetap sama. Ini di sini yang saya bedakan ini yaitu IP routernya atau IP FA01 dan FA00. Sini kita bisa cek dulu. Sini untuk IP FA00-nya yaitu 192.168.1.1. Kita cek apakah sudah terhubung. FA01 Nanti yang kita mau FA01 ini adalah 10.10.10.1. Sini kita langsung ubah saja. Di sini tidak perlu kita shutdown lagi karena sudah up, sudah hijau, yang artinya tidak perlu kita shutdown lagi. Langsung saja kita timpa IP-nya untuk yang 01-nya. So IP INT maaf ya teman-teman, tadi IP dia ada salah. 10 lagi ketik shutdown dan 255. Sini IP 01-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.10.
satu. Di sini kita belum bicara tentang bagaimana routingnya. Di sini kita masih bicara tentang topologi dan konfigurasi routernya. Kemudian kita lanjut untuk konfigurasi router yang kedua. Enable. Untuk router yang kedua ini yaitu INT FA00. Jadi INT FA00. Kita buat IP address-nya menjadi 10.10.10.2. Kita cek IP-nya. Untuk yang FA00 ini sudah ada IP-nya, yaitu sesuai dengan IP yang kita inginkan 10.10.10.2. Kemudian untuk yang FA01 yang mengarah ke komputer, kita beri IP 192.168.2.1. Kemudian kita masuk dulu IP address 192.168.2.1. Sini topologi yang saya buat sudah berhasil saya buat. Untuk routingnya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya tadi. Di sini kita lanjut ke routingnya. Yang jadi pertanyaan, apakah PC1 dan PC2 ini bisa saling komunikasi atau terhubung? Kita coba aja di sini. Ping 192.168.2.10. Nah, di sini ada terjadi kesalahan. Kenapa terjadi kesalahan? Di sini kita akan cari tahu. Jika PC1 ini ingin berkomunikasi ke PC2, source-nya ini kan 192.168.1.10, yang dimana itu adalah IP dari PC itu dan destinasinya adalah 192.168.2.10, yaitu IP dari PC2. Begitu PC1 ini ping ke router dan menanyakan IP destinasi ini, router ini dia akan menampilkan tabel routing. Di sini kita bisa cek tabel routingnya. Do show IP route. Nah, di sini
hanya ada dua IP, yaitu 10.10.10.1 dan 192.168.1.1. Jadi IP destinasi 2.10 ini tidak ada. Jadi kenapa tadi ada kesalahan saat kita melakukan ping? Jadi router ini tidak tahu kalau 192.168 ini letaknya di mana. Begitu juga sebaliknya untuk router yang kedua. Untuk menghubungkan atau memecahkan masalah itu, kita di sini akan menggunakan static router atau membuat konfigurasi static router. Di sini kita akan mulai untuk konfigurasi static routing, dimana static routing ini gunanya yaitu menghubungkan antara PC 1 dan PC 2 yang menggunakan dua router. Langsung saja kita mulai konfigurasinya. IP address 192.168.2.0. Kenapa 2.0? Karena dari router 1 ini kan ingin komunikasi ke PC 2. Jadi kita ambil gateway-nya 2.0. Kemudian subnetnya 255.255.6. Kemudian di sini kita tambahkan IP FA00 yaitu 10.10.10.2. Kenapa? Karena PC 1 ini jika ingin komunikasi ke PC 2, dia pasti akan bertanya ke router 2. Jadi simpelnya gini. 192.168 ini adalah gateway dari PC 2. Kemudian di sini kita tambahkan 10.10.10.2, di mana itu adalah IP dari router 2 yaitu FA00. Gunanya adalah memberikan informasi jika PC 1 ini ingin berkomunikasi ke PC 2. Maaf salah. Di sini IP route bukan IP address. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan. Kita cek show IP route. Nah, di sini sudah ada IP 192.168.2.0 via 10.10.2. Ini S ini artinya adalah static, yang artinya IP ini kita tambahkan secara manual. Begitu juga begitu juga untuk router yang berikutnya. Kita lanjut ke router berikutnya. IP route 192.168.1.0.255.255.255.0. Kemudian kita tambahkan 10.10.10.1. Maaf salah.
kita paste dulu, baru IP route 1.1.1.10.10.10.10.1 yang dimana itu adalah IP dari router 1 FA01. Bentar, kita cek doso IP route. Nah, sini sudah muncul IP yang kita tambahkan tadi. Di sini S adalah yang seperti yang pertama, yaitu artinya statik, yang dimana itu artinya IP tersebut kita tambahkan secara manual. Kemudian langsung saja kita tes apakah PC1 dan PC2 ini sudah saling terhubung. Ping 192.168.1.2.10. Biasanya dia 1 atau sampai 2 kali RTO dan seterusnya akan berhasil. Nah, kan berhasil. Ini kalau kita coba ping lagi, dia akan langsung berhasil lagi. Replay. Kita coba dari PC2 ke PC1. Apakah berhasil juga? Ping 192.168.1.10. Dia langsung berhasil. Artinya konfigurasi static routing yang kita buat saat ini telah berhasil. Sekian, terima kasih. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Di sini kita akan lanjut ke untuk setting menggunakan 3 router. Untuk yang pertama, di sini kita hubungkan router 2 ini ke router 3. Kenapa tidak bisa? Karena portnya tidak cukup. Kemudian gimana caranya agar router 2 ini dapat terhubung ke router 3? Caranya terus do right. Artinya kenapa kita harus do what dulu agar settingan yang di atas ini tidak berubah. Fisikal kita matikan dulu, kemudian kita pilih yang NM1FD. Ini kita drag, kemudian kita tempelkan di sini. Ini artinya kita menambahkan interface port atau port baru untuk interface baru. Kita hidupkan lagi. Di sini masih penting. Selesai. Di sini kita hubungkan antara router 2 ke router 3. Sudah dihubungkan. Langkah selanjutnya yaitu kita config FA10 sini FA01 FA10 apa
IP-nya yaitu 10.20.20.1. IP address 10.20.20.1 255 0. Salah. Kita no shotgun dulu. No shotgun. Dan titik 1.255. Kita lihat apakah IP dari FA10 sudah ada. Show IP interface. Nah, di sini IP 10 sudah ada di sini. Kemudian kita setting router yang ketiga yaitu FA01. Dan tambahkan address-nya. IP-nya yaitu 10.20.20.2 Ini sudah isi IP-nya. Kemudian kita setting untuk FA00-nya. FA00-nya itu IP-nya 192.168.3.1. FA shotgun. Kita tambahkan IP-nya address 3.1.25. Kemudian kita config untuk PC-nya. IP-nya yaitu 3.10 2.1.8 gateway-nya yaitu 10.20.2 RTO atau di sini kita mulai dari router 1 dulu. Kita tambahkan kabel routing untuk 10.20 ini dan 192.168.3.0. Yang pertama yaitu ini kan IP route apa 10.10. IP router 20.10.10.255.255.0. gimana cara menggunakannya? Karena Saja 10.20 ini kalau mau kesini ini melewati ini, jadi gateway kita menggunakan ini 10.10 itu. lalu Sorry, titik 2. kita ketikkan komen IP route Nah, kemudian dua FA01 di router 1 ini meminta juga
IP dari router 3 192.168.3.0. Jadi IP route 192.168.3.0 yang kita masukkan ini adalah networknya ya. Gateway-nya tetap sama 10.10.10.2. Kita coba cek dulu show IP route. Nah, di sini sudah muncul kan 10.20.10 dan 3.0. Kita tambahkan di sini setelah router 2 selesai kita konfigurasi tadi, kita lanjut ke router 3. Di sini kita kurang biaya yaitu 2.0, 10.0, dan 1.0. Yang pertama kita mulai dari yang terdekat dulu, itu IP route 192.168.2.0. Ini destinasinya ya. Nah, untuk gateway-nya kita menggunakan gateway 10.20.20. Jadi mau berapa pun di sini ada router. Gateway-nya kita tetap gunakan 20.1. Ya, kalau dari router 3. Kemudian kita tambahkan tentang yang 10. Tentang ini 10.10.10.0 izin sambil nongkrong dulu ya. Gateway-nya tetap sama, kita gunakan 20.20.1. Kita tambahkan ini tentang 1.0 ini IP route 192.168.1.0.25. Gateway-nya tetap sama 10.20.20. Sekarang makan tadi ke pojok, ntar ke bunyi lagi. Di sini kita akan melakukan tes apakah PC 1 yang berada di router 1, PC 2 yang berada di router 2, PC 3 yang berada di router 3 bisa saling terhubung atau tidak. Kita coba dulu ya guys. Ini kita dari PC 2 kita akan coba mengirim paket ke PC 3. Ya, replay yang artinya bisa. Kita coba dari PC 3 ke PC 2 apakah bisa. Ping 192.168.2.10. Ya, replay artinya bisa. Kita coba dari PC 3 ke PC 1. Ping 192.168.1.10.
Siap teman-teman ya. Maaf saya sedikit emosi karena saya sedang pusing. Di sini ya replay juga guys. Kita cek dulu ya. Artinya Oke. kita berhasil dalam menyeting Ping tiga router sekaligus. tersatu ke Kita komputer akan yang lanjut ke bisa video bakal selanjutnya. bisa berkomunikasi. Di sini saya menambahkan router baru yaitu router keempat. Sebelum kita menghubungkan ke router keempat karena portnya tidak cukup, kita simpan dulu settingannya do write. Kemudian kita ke physical, kemudian yang NM ini kita drag. Ini sama seperti tadi, kita menambahkan interface baru. Kemudian dia lagi booting. Tapi sekarang ini kita bisa langsung setting, bisa langsung hubungkan maksudnya. Di sini IP dari FA 10 yaitu 10.30.30.1, kemudian IP routernya 10.30.30.32, dan IP yang mengarah ke router 4 yaitu 192.168.4.1, dan IP komputernya yaitu 192.168.4.10. Kemudian pertama kita setting dulu di router 3. INT FA 10, IP ADD 10 20 25 5. Kemudian kita lanjut setting untuk router yang keempat. Kemudian INT 0/0, IP untuk 0/0-nya 10.30.30.1. INT salah INT FA 0/0. IPADD 10.30.30.2. Titik. Iya benar titik 2. Kemudian IP yang mengarah ke router 4 yaitu 192.168.4.1. Aduh, maaf, di sini ada kesalahan. Saya lupa memasukkan INT FA 01-nya.
Karena tadi saya salah memasukkan IP ini ke di sini 4.0 ini sudah terdeteksi di FA00. Ini saya akan cari solusinya untuk cara menghapusnya. Di sini kita akan menambahkan tabel routing. Jadi ntar masing-masing router itu mempunyai 7 tabel routing. Untuk router 1 kita cek dulu, kita belum menambahkan yang lain lagi. Di router 1 kita hanya perlu menambahkan 2, yaitu IP dari router keempat. Jadi IP route 10 30 0 5. Untuk gateway-nya kita gunakan 10.10.10.2. Kemudian yang selanjutnya kita tambahkan IP dari PC keempat. Gateway-nya sama 10.10. Kemudian lanjut untuk router yang kedua. Ini adalah ini kita hanya perlu menambahkan 2, yaitu IP dari router ketiga. Gateway-nya tetap sama 10.10.10.2. Di sini ada kesalahan. Kita lanjut. Tadi kesalahan harusnya 10-20-20, tapi saya menuliskannya 10-10-10. Kemudian kita tambahkan lagi IP-nya 192 168 440 25 gitu sama 10 10 10 ada ketinggalan IP route-nya. Kemudian lanjut router yang ketiga. Untuk router yang ketiga kita perlu menambahkan IP dari router yang keempat. IP route
8 Iya. 4 Sudah 0 menit udah. 255 Kita di mesinnya dipakai juga. 10 10 10. Kemudian kita lanjut untuk router yang keempat. Enable di sini kita perlu menambahkan 5 tabel routing lagi. Pertama IP route 192.8 3.0. Untuk gateway-nya 10 10. Yang kedua IP route 10 20 255. Gateway-nya tetap sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu IP route 192.168 2.0.255. Gateway-nya tetap sama. Kemudian selanjutnya yaitu IP router dari router yang pertama 10 0 5. Gateway-nya sama. Kemudian yang terakhir yaitu IP komputer dari komputer yang pertama. Gateway-nya sama. Nah, selesai. Sekarang kita tinggal coba tes apakah masing-masing komputer ini sudah saling terhubung. Kita coba dari komputer yang ketiga. Kita coba ping ke komputer pertama. Baik, selanjutnya kita akan Berhasil guys. melanjutkan ke Kita coba dari divisi 4 ke divisi 3. Di sini saya sudah menambahkan routernya ya. Ini Nah, berhasil juga. tambahkan Sekarang kita divisi 1 ke divisi 4. dan satu. Berhasil juga. Sebelum kita menghubungkan ya, pasti router kedua ini jika Jadi router tiga ini sekian tidak bisa error, video maka kita harus topologi atau routing 4 router. ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Kemudian selanjutnya di sini saya menambahkan switch yang terhubung ke router dan saya akan menambahkan dua VLAN, yaitu VLAN yang pertama terdapat dua komputer, yaitu komputer 5 dan komputer 6, dan VLAN yang kedua ada komputer 7 dan komputer 8. Dan langsung saja kita config switchnya. Enable config. Kemudian kita buat dulu VLAN-nya. VLAN dulu. VLAN dulu. Kemudian selanjutnya kita buat range FA01 dan
A02. Jadi FA01 nya itu PC 5 dan FA02 nya itu PC 6. Kita langsung aktif saja. Range 0 slash 112. Maaf ada kesalahan. FA salah lagi. Oh, ini yang salah. Harusnya ET. Maaf. Sudah, kemudian switch mode akses dan akses VLAN 40. Kemudian kita buat range PC PC 7 dan 8 itu range antara 3 dan 4. Switch mode akses switch ACC VLAN 40. Kemudian langkah selanjutnya kita buat dulu mode terangnya antar switch ke router, yaitu FA01. Switch mode terang. Kemudian konfigurasi selanjutnya yaitu di router. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kemudian switch dulu A itu switch 0.40 encapsulation high. Telur campur ceplok dadar. Jelek. Lu mau telur ceplok dadar apa campur? Dot 1. Oh, boleh. Lu mau telur ceplok dadar apa campur? Kemudian IP address-nya itu 192.168.40.1 25.
selanjutnya yaitu NT A FA 1 kemudian atasnya kemudian di sini kita lanjut untuk buat DHCP pool agar komputer-komputer yang terhubung ke VLAN tadi dapat IP otomatis. Kemudian default routernya default router 32.168 kemudian tampilan 50-nya routernya 51. Begitulah setup VLAN 40 dan 20 yang saya buat. Kemudian video selanjutnya yaitu bagaimana cara menghubungkan komputer-komputer ini dapat saling terhubung. Bahkan komputer yang baru saya konfigurasi atau saya tambahkan. Kemudian di sini kita akan tes komputernya apakah DHCP yang kita buat berhasil. Requesting. Nah, berhasil ternyata IP yang kita buat. PC 5 ini berada di VLAN 40 yang kita buat sesuai dengan yang kita buat tadi. Ini juga berada di VLAN 40. Kemudian PC 8 ini apakah dia berada di VLAN 50? Ya, sesuai dia. Kemudian PC 7 juga sesuai dengan VLAN 50 yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi static routing VLAN. Di sini kita akan menghubungkan masing-masing komputer dari komputer 1 sampai komputer terakhir yang terhubung dengan switch. Beda rating. Konfigurasinya kita mulai dari router ketiga. Salah. Kalau 6 IP 4. IP terus. Kemudian IP
Nambah router terlalu. 192.168.50.0.255 Pertama berarti 55. nambah router papat. Oke. Nambah pimpilan. Gateway-nya sama 10, Tapi 10, ini gusilan. 10. Kemudian kita konfigurasi router yang kedua. Enable bus IP route Di download dong. 192.168.10.255 gateway-nya 10, 20, 20. Kemudian yang kedua 50. Kemudian konfigurasi yang terakhir yaitu di router 1, enable IP route 192.168.40.0.25.25.0 gateway-nya 10.10.10.2. Dan yang kedua 50. Untuk uji cobanya kita coba kirim pesan dari komputer 1 ke komputer 5 yang berada di VLAN. Biasanya dia percobaan pertama dan percobaan kedua gagal. Apakah ini berhasil? Ya, berhasil. Artinya konfigurasi saya berhasil dan benar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.